Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran good governance, salah satunya perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada seluruh unit kerja melalui upaya pembangunan zona integritas. Sebagai langkah awal mendukung upaya tersebut, Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah telah mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Guna menunjukkan komitmen serta semangat perubahan yang sedang dilakukan di seluruh unit pelaksana teknis di Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah dan mengajak seluruh pejabat atau staf untuk bersama-sama sebagai lembaga pemerintah dan khususnya sebagai aparatur sipil negara untuk dapat memberikan atensinya guna melakukan perubahan-perubahan fundamental terhadap pola pikir, perilaku, dan budaya kerja ASN di masing-masing unit kerja. Mari kita dukung upaya membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan melakukan pembenahan di 6 area perubahan di lingkungan Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah. Pembangunan zona integritas lingkup Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah pada hakikatnya dilatar belakangi oleh keinginan membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara baik sehingga mampu menumbuh kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja, dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah, serta membangun percontohan pada tingkat unit kerja sebagai unit menuju WBK dan WBBM. Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah merupakan salah satu unit kerja eselon 2 yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 7 Jakarta Pusat, tepatnya berada di lantai 8 Gedung H Kementerian Dalam Negeri. Sekretariat Ditjen Bina Keuda dipimpin oleh Bapak Komedi yang membawahi 4 unit kerja setingkat eselon 3, yaitu Bapak Isandir Gahayu selaku Kepala Bagian Perencanaan, Ibu Andriani selaku Kepala Bagian Keuangan, Bapak Hendra Fitra selaku Kepala Bagian Umum, dan Bapak Nasrun selaku Koordinator Bagian Perundang-undangan. Sesuai amanat pasal 487 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut. Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 60 orang PNS yang secara formal melaksanakan tugas layanan sekretariat serta harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan kinerja dan anggaran. Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam mewujudkan pembangunan zona integritas telah berkomitmen
melakukan perubahan-perubahan pada 6 area perubahan yang meliputi Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara konsisten dan sistematis terhadap mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja untuk mengakselerasi perubahan ke arah yang lebih baik. Dibutuhkan komitmen pimpinan, tim manajemen perubahan beserta agen perubahan dan rencana perubahan serta implementasinya, sehingga dapat meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai dalam membangun zona integritas menuju WBK WBBN. Untuk membangun unit pelayanan yang berintegritas dan mampu memberikan kualitas pelayanan yang prima, diperlukan adanya tata laksana yang mendorong efisiensi dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelayanan. Tata laksana tersebut mencakup 1. Bisnis proses di unit kerja. Yang kedua, standar operating procedure. Yang ketiga, penerapan e-office untuk mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelayanan. Sedangkan yang keempat, sistem dokumentasi atau pengarsipan berkas. Yang kelima, sistem pengelolaan keuangan. Sedangkan yang terakhir adalah standarisasi perkantoran. Sasaran yang ingin dicapai pada area ini adalah, yang pertama adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan. Yang kedua, meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan. Sedangkan yang terakhir adalah meningkatnya transparansi publik. Untuk membangun unit pelayanan yang berintegritas dan mampu memberikan kualitas pelayanan yang prima, diperlukan adanya manajemen SDM disesuaikan dengan kebutuhan unit pelayanan dalam menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Manajemen sumber daya manusia mencakup standar kompetensi, perencanaan kebutuhan pegawai, penempatan, rotasi dan mutasi, penilaian kinerja, pengembangan pegawai, kepatuhan internal, dan inovasi. Sasaran yang ingin dicapai pada area ini adalah: pertama, meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur. Kedua, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur. Ketiga, meningkatnya disiplin SDM aparatur. Empat, meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur. Dan kelima, meningkatnya profesionalisme SDM aparatur. Untuk membangun unit pelayanan yang berintegritas dan mampu memberikan kualitas pelayanan yang prima, diperlukan adanya manajemen kinerja yang memberikan arahan tentang pengelolaan kinerja pelayanan untuk mencapai hasil yang diharapkan oleh instansinya. Akuntabilitas kinerja mencakup perjanjian kinerja, penjabaran perjanjian kinerja, sistem pengukuran kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, reward and punishment, tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi, inovasi-inovasi dalam manajemen kinerja. Sasaran yang ingin dicapai pada area ini adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja, baik kinerja aparatur maupun kinerja organisasi. Untuk membangun unit pelayanan yang berintegritas dan mampu memberikan kualitas pelayanan yang prima, diperlukan adanya sistem pengendalian internal untuk memastikan integritas pelayanan. Sistem pengendalian internal mencakup unit atau tim yang menangani pengawasan internal, penilaian dan pengendalian risiko, pengendalian gratifikasi, whistleblowing system, penanganan benturan kepentingan, dan pengelolaan pengaduan. Sasaran yang ingin dicapai pada area ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara,
meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara, dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Untuk membangun unit pelayanan yang berintegritas dan mampu memberikan kualitas pelayanan prima, diperlukan adanya manajemen pelayanan untuk memastikan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan aturan. Manajemen pelayanan mencakup standar pelayanan, maklumat pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, budaya pelayanan prima, pengaduan, sistem pelayanan, dan inovasi pelayanan. Sasaran yang ingin dicapai pada area ini adalah 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau. 2. Meningkatnya standarisasi pelayanan menjadi berstandar internasional. 3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan. Saya, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, berkomitmen mendorong terwujudnya zona integritas di lingkungan Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah agar dapat meraih predikat wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi berbasis dan melayani atau WBBM sehingga terjamin kualitas pelayanan publik yang diharapkan. Sekretariat pasti bisa.